Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Marsyanda dari jurusan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi remaja. Pertama-tama, apa sih masa remaja itu sendiri? Masa remaja merupakan masa di mana individu berintegrasi dengan masyarakat. Lazimnya, masa remaja itu sendiri dimulai pada saat anak matang secara seksual dan berakhir saat anak itu matang secara hukum. Lalu batasan usia remaja yaitu sekitar umur 12 hingga 21 tahun. Monks membagi fase remaja menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase awal. Fase awal di rentang usia 12 hingga 15 tahun. Lalu fase kedua, fase madya dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun, dan yang terakhir fase akhir dengan rentang usia 18 tahun hingga 21 tahun. Lalu yang kedua ada jenis-jenis narkoba. Apa sih jenis-jenis narkoba itu? Yaitu yang pertama ada narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dapat menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Lalu yang kedua ada alkohol. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian minuman berkadar alkohol tinggi, disebut sebagai golongan minuman keras, dan dilarang diperjualbelikan secara bebas di tempat umum. Lalu yang ketiga ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif, adalah pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika antara lain adalah amfetamin, ekstasi, sabu, diazepam, pil BK, dan pil koplo. Lalu yang terakhir ada zat aktif, adalah zat atau obat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah lem kayu, tip X, dan penyegar ruangan. Lalu ada cara penggunaan narkoba. Cara penggunaan narkoba ada 4, yaitu yang pertama dihisap, yang kedua dihirup, yang ketiga ditelan, dan yang terakhir disuntik. Lalu selanjutnya adalah gejala dan tanda awal penyalahgunaan narkoba. Yang pertama malas, yang kedua penuh rahasia, yang ketiga gaya semaunya, yang keempat tingkah laku kasar, dan yang terakhir adalah sering mengeluh sakit. Lalu, remaja mana sih yang paling beresiko terhadap penyalahgunaan narkoba? Salah satunya adalah remaja yang ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak takut bahaya. Yang kedua, remaja yang merasa dirinya tidak diterima di masyarakat maupun di keluarga. Lalu selanjutnya ada bahaya narkoba dan dampak-dampak yang ditimbulkan, yaitu bahaya bagi tubuh. Yang pertama, merusak otak dan sistem tubuh yang bisa terjadi komplikasi dan menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Lalu yang kedua, terjadi perubahan fisik seperti badan jadi kurus dan mata merah. Lalu yang ketiga, bagi wanita, narkoba dapat berbahaya karena mengganggu siklus menstruasi. Bisa jadi tidak menstruasi selama memakai narkoba itu sendiri. Lalu peranakan menjadi kering sehingga bisa menyebabkan mandul dan menimbulkan kista, serta alat reproduksi terganggu sehingga bisa melahirkan anak cacat atau abortus. Lalu yang terakhir adalah menimbulkan penyakit berbahaya yang sulit untuk disembuhkan, contoh kanker paru, HIV/AIDS, hepatitis, jantung, penyakit jiwa, bahkan bisa meninggal dunia. Lalu selanjutnya di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama suasana nyaman dan tentram dalam keluarga terganggu, sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung. Yang kedua, orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Yang ketiga, perilaku menyimpang atau asosial anak. Yang keempat, putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. Lalu yang terakhir adalah orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. Lalu selanjutnya ada di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama merusak disiplin dan motivasi belajar, lalu meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar, dan yang terakhir mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara teman sebaya. Lalu yang keempat ada di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna atau mangsanya. Yang kedua, pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Dan yang ketiga, meningkatnya kejahatan di masyarakat, contohnya perampokan, pencurian, pembunuhan, sehingga masyarakat menjadi resah.
Dan yang terakhir, meningkatnya kecelakaan. Lalu yang terakhir adalah cara terbaik menghindari narkoba. Yang pertama, jangan mudah tergiur dan terbawa arus teman yang kita anggap tidak baik. Lalu yang kedua, jangan pernah mencoba dan mencicipi narkoba walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, jangan pernah menyentuh, menyium aromanya, apalagi menyulut dan menghisap rokok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.